Tuhan, kita akan mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita menyanyikan lagu Kini Saatnya Berdiri di Altarnya. Tuhan Yesus, kami mengucap terima kasih buat kesehatan yang Kau berikan dalam kehidupan kami.
Tuhan Yesus, sebentar kiranya kami akan memulaikan ibadah sekolah minggu ini. Kau memimpin dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Berkati guru-guru kami yang mengadakan pelayanan pada hari ini. Berkati anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. Dan kami serahkan ibadah sekolah minggu ini ke dalam pimpinan tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap dan berterima kasih. Amin. Adik-adik yang di rumah siap memuji dan membesarkan nama Tuhan Yesus. Walaupun kita tidak bertemu secara langsung, tapi Tante yakin kalian tetap semangat, tetap setia beribadah dan memuji nama Tuhan. Tante mau dengar suaranya deh. Laskar Kristus siap. Sekali lagi ya. Laskar Kristus siap. Kita menyanyikan lagu pujian Bertemu Dalam Kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan.
Tuhan Yesus yang baik, buat pagi hari ini, buat kebaikan Tuhan di hidup kami. Kau sudah pimpin Tuhan ibadah sekolah minggu ini sampai di pertengahan Bapa. Kami boleh menaikkan pujian kami, penyembahan kami di hadapan-Mu. Biarlah semua pujian kami boleh menyenangkan hati-Mu. Dan sebentar Tuhan, kami mau dengar firman-Mu. Kami buka hati kami buka telinga kami. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu bekerja di antara kami semua Tuhan. Sehingga firman-Mu yang akan disampaikan oleh kakak guru sekolah minggu kami boleh tertanam di hati kami, dan kami anak-anak sekolah minggu boleh menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami mau duduk diam dengar firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik semua. Kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Kita sudah melompat buat Tuhan, menari buat Tuhan. Nah sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Nah pada hari ini Cici Eca akan menyampaikan firman Tuhan mengenai kisah Tuhan Yesus yang sangat mencintai kita, bahkan Tuhan Yesus rela mati buat kita. Yuk, pertama-tama kita mau buka dulu Alkitab kita. Adik-adik yang di rumah, mari yuk buka Alkitabnya masing-masing. Yang punya Alkitabnya dibuka, walaupun di HP, walaupun di Alkitab dalam bentuk buku ini. Kita buka bareng-bareng di Roma 5 ayat 8. Yang udah ketemu katakan yes. Yes. Nah, yuk. Yang udah ketemu kita mau baca bareng-bareng ya di Roma masing-masing. 1, 2, 3. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Nah, di sini adik-adik bisa melihat bahwa Tuhan Yesus itu sangat mengasihi kita. Tuhan Yesus itu sangat mencintai kita. Kenapa adik-adik? Karena kita adalah anak-anak Allah. Adik-adik tahu kita itu memiliki identitas. Apa sih adik-adik identitas tersebut? Identitas itu adalah suatu gambaran, ya kan, gambaran diri, ya kan, jati diri yang menjelaskan siapa sih orang tersebut, ya kan. Kalau misalnya dia sebagai guru, identitas sebagai guru adalah orang-orang yang mengajar di sekolah, di tempat les. Kalau dia identitasnya sebagai petani, kerjaannya ngapain? Dia menanam padi di sawah. Seperti itu ya adik-adik. Nah, identitas kita itu adalah identitas sebagai anak-anak Allah. Dan sebagai anak-anak Allah, kita adalah anak-anak yang sangat dikasihi oleh Allah kita, oleh Bapa kita yang di sorga. Nah adik-adik, karena kasih-Nya Tuhan yang begitu besar untuk kita, Dia bahkan mau mengorbankan dirinya. Mengorbankan diri untuk apa adik-adik? Untuk disalibkan adik-adik. Tuhan Yesus mau mati buat kita untuk menebus segala dosa-dosa kita adik-adik. Dosa-dosa kita lah yang ditanggung Tuhan Yesus. Kejahatan-kejahatan kita lah yang ditanggung Tuhan Yesus. Jadi adik-adik, kita patut bersyukur, kita patut berterima kasih karena kita punya Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah yang penuh kasih, penuh cinta, dan Dia mengasihi kita. Yuk adik-adik kita buka di Yesaya 43. Yesaya 43 ayat 4. Cici bacain ya adik-adik. Di sini berbunyi, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai gantinya nyawamu. Di sini adik-adik bisa melihat bahwa di mata Tuhan, di mata Allah kita, di mata Raja kita yaitu Yesus Kristus, kita adalah anak-anaknya yang berharga, kepunyaannya yang sungguh berharga di mata Tuhan. Oleh karena itu adik-adik, kita sebagai anak-anak Allah, kita juga harus melakukan apa yang Allah mau lakukan dalam kehidupan kita adik-adik. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa salah satu sikap yang Tuhan Yesus ajarkan dalam kehidupan kita yaitu apa? Dia rela berkorban buat kita adik-adik. Yuk adik-adik kita mau lihat cuplikan video mengenai kisah pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Ini dia videonya. Cerita Paskah, pengorbanan Yesus Kristus.
Ini adalah Yesus. Yesus adalah anak Allah, penyelamat umat manusia. Ketika Yesus berada di bumi, ia selalu menceritakan tentang kasih Allah. Ia menyembuhkan orang sakit, ia melakukan banyak mujizat, ia menenangkan badai, bahkan ia membangkitkan orang mati. Namun, guru-guru besar Yahudi, imam besar Yahudi, mereka tidak suka dengan apa yang Yesus ajarkan. Mereka tidak mau mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah. Mereka bersepakat untuk melenyapkan Yesus. Seketika datanglah Yudas, salah satu dari murid Yesus yang berkhianat. Ia menjual Yesus kepada guru-guru besar Yahudi, imam besar Yahudi sebanyak 30 keping perak. Ia mengetahui di mana Yesus berada. Ia membawa pasukan Romawi untuk menangkap Yesus. Yesus dibawa ke hadapan meja pengadilan imam-imam Yahudi. Yesus diadili. Mereka menanyakan Yesus, "Apakah engkau anak Allah itu?" Lalu Yesus menjawab, Say that I am. mereka tidak senang dengan jawaban Yesus, dan mereka menganggap Yesus bersalah dan pantas untuk mati. Kemudian mereka membawa Yesus ke hadapan Pontius Pilatus. Pontius Pilatus mendengarkan pengaduan imam-imam besar mengenai Yesus. Ia tidak menemukan kesalahan pada Yesus. Ia berniat untuk menghukum Yesus dan melepaskannya kembali. Namun, sebagian besar orang Yahudi serta imam-imam besar, mereka tidak senang dengan keputusan Pontius Pilatus. Mereka berteriak agar Pontius Pilatus menyalibkan Yesus. Pontius Pilatus pun memutuskan untuk menyalibkan Yesus. Dia menyerahkan Yesus kepada para pasukan Romawi untuk disiksa. Yesus sangat tersiksa. Mereka mencabik jubahnya dan memakotai dia dengan duri. Dia sangat menderita, bahkan tidak mampu untuk berdiri. Dia harus memikul salibnya menaiki gunung. Bahkan dia sudah tidak sanggup lagi untuk memikul salibnya. Hingga seorang ditunjuk pasukan Romawi untuk memikul salib Yesus. Seketika sesampainya di bukit tempat penyaliban, pasukan Romawi memaku tangan dan kaki Yesus dan menyalibkan Yesus, menggantungkannya di tiang salib. Seorang berteriak kepada Yesus, "Jika engkau anak Allah, turunkanlah dirimu dari salib." Yesus menyadari bahwa dia harus mati untuk menebus dosa manusia. Kemudian kegelapan terjadi di tempat itu selama 3 jam lamanya. Seketika setelah Yesus mati, terjadi sesuatu di bait Allah, di mana tirai tempat kudus Allah terbelah menjadi 2. Setelah melihat semua yang terjadi, kepala pasukan Romawi itu pun menyadari dan mengatakan, "Benar, dialah anak Allah." Kemudian datanglah seorang imam besar, Yusuf namanya. Ia meminta izin untuk menguburkan Yesus. Selama 3 hari tubuh Yesus berada di kuburan. Sepertinya tidak ada harapan. Namun, pada minggu pagi para wanita datang untuk melihat kubur Yesus. Mereka menemukan kubur Yesus kosong. "Jangan takut," kata malaikat itu. "Dia tidak di sini, dia telah bangkit," kata malaikat itu. Kemudian mereka mengingat perkataan Yesus bahwa Yesus akan bangkit pada hari ketiga. Dan mereka pun berlari kepada murid Yesus, mengatakan kepada mereka apa yang mereka lihat dan mereka dengar. Dan Yesus pun bersama-sama dengan mereka selama 40 hari lamanya. Yesus menunjukkan kepada mereka bahwa ia telah hidup dan bangkit kembali. Yesus menjelaskan arti pengorbanannya. Karena Allah begitu mengasihi dunia ini, ia mengorbankan anaknya yang tunggal, supaya siapa yang percaya kepada anak, dia akan selamat dan beroleh
hidup yang kekal bersama-sama dengan Allah di surga. Nah adik-adik, udah lihat di video tadi bahwa dari kisah perjalanan Tuhan Yesus, dari dia lahir, dari dia melakukan banyak mujizat, ya kan? Bahkan dia sampai ditangkap, ya kan, oleh tentara-tentara Romawi. Dia disalib, dia memikul salibnya, dia dipaku tangannya dan kakinya, bahkan dia mati, dikuburkan, dan bangkit di hari yang ketiga. Lalu dia naik ke surga dan apa? Dan menyediakan tempat bagi kita anak-anaknya yang sangat dikasihinya. Kita bersyukur adik-adik, kita punya Allah yang luar biasa, Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat. Dia Tuhan di atas segala Tuhan, dia Raja di atas segala Raja. Tidak ada Allah lain adik-adik selain Allah kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari adik-adik kita mau belajar berkorban seperti Tuhan Yesus. Gimana sih caranya berkorban itu? Banyak adik-adik yang bisa adik-adik lakukan, baik di kehidupan adik-adik sehari-hari. Contohnya seperti ini. Cici Eja punya kisah cerita mengenai seorang anak yang bernama Naila. Nah, Naila ini dia sekolah adik-adik, sama seperti adik-adik ya, adik-adik juga sekolah. Nah, di sekolahnya ini dia mempunyai teman yang bernama Gita. Nah, temannya yang bernama Gita ini memiliki kemampuan yang tidak sebaik yang dia miliki. Jadi Gita ini memiliki kemampuan di bawah si Naila ini. Dia lebih susah menangkap pelajaran yang dijelaskan oleh ibu guru maupun bapak guru di sekolah adik-adik. Nah, oleh karena itu ibu guru Naila ya kan berbicara kepada Naila, Naila, tolong ya kamu ajarkan Gita, karena Gita ada beberapa hal, beberapa pelajaran, beberapa materi yang belum dia mengerti dan Naila sudah mengerti. Jadi ibu guru mau minta tolong untuk Naila mengajarkan hal-hal tersebut kepada Gita. Padahal adik-adik, Naila itu ingin sekali bermain ya kan di waktu istirahat. Kenapa? Karena ibu gurunya meminta Naila untuk mengajarinya pas waktu istirahat. Padahal waktu istirahat nanti Naila sudah berencana bermain bersama teman-temannya. Dia sangat suka bermain sepak bola. Jadi dia udah berencana bersama teman-temannya untuk bermain sepak bola pada saat jam istirahat. Tapi adik-adik, karena ibu guru meminta Naila membantu Gita dalam belajar, akhirnya Naila bilang, "Oke ibu, aku akan membantu Gita memahami pelajaran yang belum dia mengerti." Itu sebabnya adik-adik pada saat jam istirahat, ya kan, Naila mengajari Gita. Lumayan lama adik-adik mengajari Gita ini karena dia memang kurang bisa memahami ya kan. Sampai akhirnya di 10 menit terakhir sebelum jam istirahat berlalu, temannya Naila, Niko, menyampiri Naila. "Naila, ayo, udah mau masuk nih, udah mau selesai jam istirahatnya. Kamu kok masih di sini?" gitu kan. Katanya mau main bola bareng-bareng di lapangan. Tapi Naila bilang, "Tunggu sebentar ya, aku masih punya tugas, aku masih harus mengajari Gita. Nanti kalau misalnya sempat aku akan menyusul," kata Naila seperti itu. Lalu adik-adik dia kembali lagi mengajarkan Gita. Sampai akhirnya tinggal 5 menit lagi nih, waktunya sudah mau habis. Dan untungnya Gita sudah mengerti pelajaran yang tidak dia mengerti. Nah, di sisa 5 menit terakhir ini nih adik-adik, Naila langsung lari ke lapangan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk bermain sepak bola bersama teman-temannya. Lalu temannya si Nikoti ngomong kayak gini, "Naila, kamu tuh ngapain sih gitu kan? Mau ngajarin si Gita itu, kan dia tuh susah banget ngertinya gitu kan. Gara-gara kamu ngajarin si Gita ya kan, kamu jadinya gak bisa main nih bareng-bareng kita. Kamu jadinya apa? Melewatkan jam istirahat kamu untuk mengajari dia dan tidak bermain bersama dengan kita." Lalu Naila bilang apa? Dia bilang seperti ini, "Gak apa-apa kok, kan aku masih bisa bermain keesokan harinya lagi dan esok-esoknya lagi bersama dengan kalian. Tapi hari ini ibu guru memintaku untuk mengajari kita." Nah adik-adik, sikap yang Naila lakukan ini adalah salah satu bentuk sikap yang rela berkorban. Dia mau mengorbankan waktunya, ya kan, mengorbankan keinginannya untuk bermain, ya kan, untuk dia apa? Mengajari temannya yang kesusahan. Nah adik-adik, banyak sekali hal yang adik-adik bisa lakukan untuk berkorban.
Misalnya di rumah, yang punya adik ya kan, sebagai kakak kadang adiknya tuh suka apa? Suka mau pakai barang-barang kita, suka mau pakai mainan kita. Kadang kita kesel ya kan, adik-adik gak mau jangan pakai. Nah, tapi Tuhan Yesus mengajarkan apa? Untuk kita rela berkorban. Berilah pinjam kepada adikmu sebentar ya kan. Gak mungkin kan adiknya pakai lama-lama, kasihlah pinjam sebentar nanti dibalikin. Atau mungkin adik-adik misalnya lagi asik main ya kan, mungkin lagi main game di rumah ya kan, lagi asik banget nih, terus tiba-tiba dipanggil mama atau nggak dipanggil papa di rumah. Tolong dong bantuin mama ya kan, tolong dong bantuin papa. Nah adik-adik sikap yang benar seperti apa? Sikap yang benar, sikap yang mau berkorban, adik-adik apa? Datangi mama papa dan membantu mama papa kita ketika mereka memanggil kita. Itu salah satu bentuk sikap yang rela berkorban. Kita meninggalkan aktivitas kita yang mungkin sedang kita lakukan, keasikan kita ya kan, keinginan kita untuk apa? Untuk kita lakukan buat orang lain. Itulah arti dari berkorban. Sama seperti Tuhan Yesus yang sudah berkorban buat kita, dia mati buat kita, menebus segala dosa-dosa kita, menghapus setiap kesalahan kita, supaya kita apa? Supaya kita bisa masuk bersama-sama dengan dia di kerajaan sorga, adik-adik. Begitu besar kasih Tuhan dalam hidup kita, adik-adik. Yuk kita buka ayat terakhir di Yohanes 3 ayat 16. Ini pasti ayat-ayat yang udah sering banget adik-adik dengar, bahkan mungkin ada beberapa dari adik-adik sekolah minggu yang udah hafal ayat ini. Yuk kita mau baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Luar biasa adik-adik ya. Tuhan Yesus mengorbankan dirinya untuk kita supaya kita beroleh hidup yang kekal bersama-sama dengan Tuhan. Yuk adik-adik, mari kita teladani sikap Tuhan Yesus. Kita mau melakukan kehendak Bapa dalam kehidupan kita, kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kita menjadi anak-anak yang turut dalam firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, taat kepada Tuhan, kepada orang tua kita. Dan kita mau hidup kita semakin hari semakin setia dalam melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan, membaca firman Tuhan, dan berdoa kepada Tuhan. Yuk adik-adik, firman Tuhan sampai di sini. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini memberkati adik-adik di rumah dan menjadi berkat buat adik-adik di rumah. Yuk kita tutup dalam doa. Semuanya lipat tangan dan tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan, buat berkat-Mu, buat kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami ada Tuhan hingga saat ini semuanya karena kebaikan-Mu, hanya karena kasih setia-Mu Bapa. Kayak masih bisa hidup Bapa, beraktivitas, bersekolah Bapa, masih bisa bangun pada pagi hari ini, semua hanya karena kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu di kayu salib. Terima kasih Tuhan, Kau sudah mati buat kami. Kau sudah mau menebus setiap dosa-dosa dan kesalahan yang kami lakukan. Ampuni Tuhan segala dosa dan kesalahan kami Bapa, yang mungkin masih kami lakukan yang mengecewakan hati-Mu Tuhan. Kau mau ampuni lagi Bapa segala dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu Tuhan bisa menjadi berkat bagi setiap kehidupan kami anak-anak sekolah minggu-Mu, dan kami bisa lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa yang baik, kami mau serahkan Tuhan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.